sedang batuk saya. Masih. Oh iya, saya kapan mulai cari gabah? Udah ada obatnya sih, udah minum obat. Cuman belum bisa dong. Tiba-tiba ada orang bejat seperti Panji Gumilang, tiba-tiba ada orang cabul seperti Panji Gumilang mengucapkan kepada publik, qala Rasulullah fil Quran. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan informasi kepada kalian semua. Ini bukan informasi publik sebenarnya. Awalnya saya mendapatkan informasi ini secara privasi dari beberapa orang NII yang ini sudah menjadi rahasia umum sepertinya. Rahasia umum di kalangan NII. Kemarin kita mendengar beberapa narasi bahwa di Al Zaitun itu tidak diajarkan kemungkaran. Contohnya seperti penebusan dosa dan lain sebagainya. Ya, kalau bagi saya pribadi itu hanya pembelaan diri untuk menjaga nama baik Al Zaitun. Al Zaitun memang berlandaskan dari YPI, Yayasan Pesantren Indonesia, dan masih mengikuti kurikulum dari Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama mana yang diikuti saya tidak tahu. Karena di dalam Kementerian Agama Islam itu tidak ada yang namanya khutbah menggunakan qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim. Tidak ada. Itu termasuk kepada bab penistaan agama. Menghinakan Islam bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini kalau tidak bisa membuat Panji Gumilang menjadi tersangka, maka ada yang salah terhadap hukum di Indonesia. Karena apa? Mukerji itu yang di Bali, dia memakan daging babi saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jadi tersangka penodaan Islam. Bagaimana mungkin orang seperti Panji Gumilang yang telah banyak melakukan kemungkaran, melakukan penyesatan, sesat dan menyesatkan, malah dengan leluasa dia bebas. Na'udzubillah min dzalik. Bukan cuma hal itu, teman-teman. Kasus sengketa lahan, terus usaha-usaha tanpa izin, beberapa aset sudah disegel. Itu ternyata masih belum terlalu kuat untuk menjadikan Panji Gumilang sebagai pelaku kriminal. Padahal pernah dipenjara selama 10 bulan. Allahu Akbar. Lalu di sini saya ingin sharing kepada kalian semua suatu video di mana video ini direkam oleh korbannya Panji Gumilang sendiri. Ya, korbannya ini mungkin diancam, mungkin diiming-imingi dan lain sebagainya, sehingga dia nurut dengan kemauan Panji Gumilang. Coba kalian simak videonya seperti ini. Waalaikumsalam, saya sedang batuk. Ini jangan batuk. Sedang batuk saya. Masih. Ini sudah nggak enak badan. Katanya sudah baik. Iya kan kalau misalnya nggak kesini, saya nanti nggak percaya kalau kesini sedang nggak enak badan. Kan bilangnya menghindar terus bahasanya. Padahal sedang nggak enak. Oh iya, saya kapan mulai cari gabah? Sedang ngomong kemana? Belok kemana? Katanya tadi, oh baik. Iya baik. Kok batuk-batuk? Ya memang batuk dari tadi. Dan baik-baik aja. Agak pilek sama batuk saya. Udah ada obatnya sih, udah minum obat. Cuman belum bisa dong. Ya kasihan. Kalau nggak pilek nggak bisa. Iya. Loh. Gatel tenggorokannya. Padahal puasa terus kok berotot. Minumnya juga nggak kurang sih. Kesehatan. Kurang semangat kan? Kan sudah mulai mau TAP, saya sibuk. Apa? Sudah mulai TAP.
untuk apa sayang? berapa? Iya nanti ke Abi Halim. Maaf ya saya. Maaf apa? Baik teman-teman, itu adalah video di mana Panji Gumilang direkam secara sembunyi oleh Mbak Kartini. Dan ingat, video ini bukan secara sengaja untuk membongkar atau membicarakan aib seseorang. No, tetapi di sini saya ingin menyatakan kepada publik bahwa Panji Gumilang ini memang memiliki mental atau tabiat yang sangat buruk. Ya, tabiat yang jahat. Dia mengatakan dirinya syekh, dia menyatakan dirinya profesor, doktor, kiai, pembimbing pondok pesantren Al Zaitun, yang katanya suci, mulia, toleransi, perdamaian, ketuhanan, tetapi tabiatnya seperti itu. Dan bagaimana kuasa hukumnya itu membela mati-matian dan melaporkan Masken Setiawan yang telah membongkar segala kebusukan, kebobrokan, kebejatan Panji Gumilang, malah seolah-olah Panji Gumilang adalah seorang yang suci. Suci dari mananya? Keparat kalau menurut saya itu orang. Sudah banyak memakan korban. Korbannya bukan cuma orang-orang yang telah diperas hartanya, dipaksa untuk mencari dana keluar sana. Bukan cuma hal itu, melakukan tindakan kriminal-kriminal yang sudah puluhan tahun itu tidak dipenjara Panji Gumilangnya. Panji Gumilang bisa dengan seenak jidatnya masih sampai sekarang mendoktrin kepala orang. Bukan cuma orang yang telah dicuci otaknya sebagai korban Panji Gumilang, tetapi santri-santri yang masuk ke sana juga telah mendapatkan doktrin untuk mempercayai, mengimani kalau Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Apakah itu bukan termasuk tindakan kejahatan? Jahat itu kepada akidah. Seluruh ulama telah sepakat kalau Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, bukan bahasa Nabi Muhammad, tetapi Allah langsung yang menitipkan kepada Jibril. Tiba-tiba ujuk-ujuk baru brojol itu Panji Gumilang, tahun berapa kelahirannya, langsung mengubah-ubah pendapat para ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Kekesalan saya di sini adalah gambaran bahwa saya sakit hati kalau Al-Quran dinyatakan perkataan Muhammad atau karangan Nabi Muhammad. Enak saja Nabi Muhammad dikatakan hanya mendapatkan wahyu, lalu bahasanya Nabi Muhammad yang mengarang. Apa itu? Lafaz per lafaznya itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikarang, tidak ditambah dan dikurangi. Kalau dikarang, Nabi Muhammad akan mengucapkan bahwa ini adalah karanganku. Bukti kalau Nabi Muhammad tidak mengarang-ngarang, Nabi Muhammad ketika didatangi oleh Jibril, pertama kali dia mendapatkan wahyu, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa juga menulis. Akhirnya apa? Ketika Nabi Muhammad mendapatkan lafaz per lafaz dari malaikat Jibril, para sahabat di samping Nabi Muhammad mencatat setiap lafaz itu. Nabi Muhammad bukan orang sastra, bukan puitis, bukan filosofis, tetapi beliau adalah Rasulullah SAW yang mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan ajaran Islam ke dunia. Tiba-tiba ada orang bejat seperti Panji Gumilang, tiba-tiba ada orang cabul seperti Panji Gumilang mengucapkan kepada publik, qala Rasulullah fil Quran. Apa itu? Kalian terima dengan pernyataan seperti itu? Apa kalian mendukung? Ya, coba pikirkan. Ulama mana daripada zaman para sahabat dulu? Pikirkan, daripada zaman sahabat dahulu yang hidup dengan Nabi Muhammad pernah mengatakan kalau Al-Quran perkataan Rasul? Tidak ada satupun. Zaman tabi'in tidak ada yang mengucapkan Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad. Tabi'ut tabi'in sampai ke 4 imam madhab, tidak ada satupun. Ujuk-ujuk manusia akhir zaman seperti Panji Gumilang mengucapkan halnya Allah. Ini adalah penodaan, ini penghinaan kepada Al-Quran. Sudah saya jelaskan di beberapa video saya perbedaan antara hadis, hadis qudsi, dan juga Al-Quran. Sama-sama kalimat, sama-sama kalam, tapi berbeda sumber. Baik teman-teman, ini adalah tanggapan dari saya pribadi. Bagaimana kalau tanggapan kalian semua? Ini keterlaluan kalau Panji Gumilang tidak diberi sanksi, pondok pesantrennya tidak dibubarkan. Maka ada yang salah menurut saya pribadi. Komentar di bawah, berikan pendapat kalian.